misalnya zikir la ilaha illallah, mungkin teman-teman bisa lihat ya, dalam komunitas-komunitas Torekoh tertentu ada gerakan pada saat la ilaha illallah itu, entah kanan kiri atau depan belakang, la ilaha illallah sambil menggerakkan tubuhnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi pada saat seseorang zikir la ilaha illallah sambil menggerakkan tubuhnya, maka gelombang ketegangan itu akan menurun, gelombang betanya akan turun. Maka sholat sangat memungkinkan menurunkan gelombang beta. Nih ya, sebelum sebelum zikir gelombang betanya 22, setelah zikir dia 15 turun ya. Nah, ini contoh-contoh Nanti kemarin yang maka berasa. puasa. Nah, pada saat seorang puasa metabolismenya turun. Nah, ya pada saat orang puasa metabolismenya turun. Nah, saat metabolisme turun maka gelombang betanya akan turun. Puasa ya. Nah, apa? Jadi puasa itu sangat bagus untuk mengurangi gelombang beta. Ya, jadi teman-teman yang punya problem-problem apa overthinking, punya problem-problem kepanikan itu bagus dengan puasa. Kenapa demikian? Karena begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, teman-teman sufi semua, kita lanjutkan episode kedua tentang gelombang otak zikir ya. Sebagaimana telah kita sampaikan di episode pertama yang lalu tentang gelombang otak zikir. Nanti kita akan buat playlistnya. Nanti teman-teman jika ingin mengulang apa melihat konten-konten tentang gelombang otak zikir bisa melihat di playlistnya ya. Jadi gelombang otak itu adalah salah satu biomarker ya, penanda biologis yang bisa kita pakai untuk mengukur eh, keberhasilan ya dalam tanda petik praktek tasawuf di dalam hari ini adalah zikir. Kemarin sudah saya sampaikan. eh Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa gelombang otak itu kejutan listrik ya. Jadi karena di otak kita itu ada kejutan listrik, makanya bisa diukur kejutan listriknya. Nah, gelombang otak yang kita bahas di dalam konten di Tasawuf Indonesia ini ada 4. Ya, sebenarnya ada banyak gelombang otak, yaitu yang kita bahas nanti ada beta, alfa, theta, delta. Yang harus teman-teman pahami, saya ingin mengulang kembali bahwa yang disebut sebagai gelombang otak itu bukan tunggal. Jadi setiap saat kita punya beta, setiap saat kita punya alfa, setiap saat kita punya theta, setiap saat kita punya delta. Jadi bukan tunggal. Jadi bukan oh ini otaknya beta tok gitu atau alfa saja, theta saja, tidak demikian ya. Kemarin sudah kita bahas, lalu sudah saya berikan contoh responden atau partisipan yang kita lakukan uji di Tasawuf Indonesia. Misalnya ini kita lihat yang merah ini gelombang delta. Lalu yang abu-abu ini gelombang beta, yang hijau gelombang alfa, yang kuning gelombang theta ya. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi ada 5 jenis gelombang ya, termasuk gamma. Tapi nanti gamma tidak kita bahas pada konten kita ya. Jadi ada gelombang otak semacam ini. Jadi bukan satu saja gitu tidak. Jadi kemarin ada pertanyaan misalnya, lalu gelombang otak itu rata-ratanya berapa saja? Ya, nggak bisa dirata-rata dan nggak perlu dirata-rata. Nggak. Jadi nanti gelombang otak yang baik itu gelombang otak yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau saat meditasi harusnya demikian, pada saat bekerja harusnya demikian. Nah, jadi bukan tidak ada gelombang otak mana yang dominan paling baik gitu. Tapi di dalam zikir tentu ada. Kemarin seperti saya sampaikan, kalau orang zikir seharusnya yang dominan atau gelombang betanya harusnya turun, gelombang alfanya seharusnya naik dari sebelumnya. Karena zikir itu salah satu efeknya adalah relaksasi. Jadi saya ingin mempertegas demikian ya teman-teman ya. Jadi jangan salah paham seakan-akan otak itu cuma satu gitu.
gelombangnya cuma satu, enggak. Jadi gelombangnya itu selalu ada semua. Nah, ya selalu ada semua. Cuma nanti yang dominan yang mana itu yang beda-beda. Jadi yang disebut gelombang alfa misalnya, kalau kita baca buku, gelombangnya beta itu bukan berarti deltanya, tetanya nggak ada. Betanya dominan, maksudnya begitu. Bukan beta saja. Gelombang alfa juga begitu, yang dominan alfanya. Gelombang theta yang dominan tetanya. Gelombang delta yang dominan deltanya. Baru disebut itu gelombang beta. Jadi kalau teman-teman baca buku, oh kalau orang berzikir atau orang meditasi misalnya dominan gelombang alfanya, gelombangnya akan berubah menjadi gelombang alfa. Itu bukan berubah. Itu sebenarnya istilah yang kurang tepat ya, bukan berubah. Tetapi yang dominan berubah. Jadi misalnya gini, nah saya mau ngasih contoh ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Nah ini, jadi konsius itu gelombang beta. Subconscious gelombangnya theta. Unconscious gelombangnya delta. Gelombang alfa adalah batas kritis antara conscious dan subconscious. Jadi ini semuanya ada. Jadi bukan satu otak gelombangnya satu, bukan. Otak yang sadar gelombangnya beta, bawah sadar kita gelombangnya theta, tidak sadar kita atau unconscious itu gelombangnya delta. Jadi tidak terus satu tok. Nah, jadi jangan salah paham begitu ya. Nah, baik. Jadi kemarin ini juga sudah saya bahas ya tentang jenis gelombang otak. Ada 4 yang akan kita bahas. Nah, sekarang saya akan masuk ke masing-masing gelombang otak, kita bahas satu demi satu ya. Ya, nanti teman-teman akan lebih memahami tentang gelombang otak ini satu demi satu. Nah, kita bahas dulu gelombang beta ya. Sudah saya jelaskan gelombang beta itu yang warnanya abu-abu ini. Jadi ini gelombang beta. Apa fungsinya gelombang beta ini? Gelombang beta adalah gelombang otak sadar. Jadi ini korteks istilahnya ya. Jadi kalau di otak itu ada istilah korteks. Korteks itu apa? Tempat untuk menganalisis data. Jadi masuknya data lalu dianalisis itu di korteks namanya. Jika tepat, nah jadi bukan hilang ya. Jadi kalau betanya hilang orangnya sama sekali nggak sadar nanti dan nggak ada. Jadi yang ada itu nanti penurunan beta. Ya. Nah jika dosisnya tepat, jadi beta itu kalau di dalam dosis yang tepat, itu orang akan berpikir logis analitik. Ya, jadi kita bisa berpikir logis analitik itu karena eh, ada gelombang beta ini. Ya, jadi gelombang beta itu kalau dosisnya tepat, kita bisa berpikir logis analitik, bisa menyelesaikan masalah-masalah logis ya. Lalu kita punya perhatian terhadap objek. Fokus bisa fokus terhadap objek. Makanya saya selalu bilang fokus itu meningkatkan beta. Jadi kalau kita khusyuk itu jangan dimaknani fokus. Kalau fokus malah gelombangnya beta. Nah, jadi saya lagi kalau zikir itu malah jangan fokus ya. Kalau fokus nanti gelombang betanya malah naik. Misalnya zikir fokus ke jumlahnya, itu nanti malah meningkatkan gelombang beta. Ya. Nah, jika dosis berlebihan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketidaknyamanan psikologis yang luar biasa. Ini disebut luar biasa, bisa sampai panik, bahkan bisa sampai kesurupan, bisa sampai terjadi. Nah, kalau terlalu lama, gelombang betanya ini terlalu dominan dalam waktu yang lama, nanti bisa terjadi problem-problem psikologis ya. Ya, bisa jadi problem mania. Bisa jadi problem kalau secara emosi itu orangnya jadi sangat pemarah dan sebagainya. Itu karena apa? Karena di otaknya yang dominan beta terus. Jadi beta itu harus naik pada saat kita berpikir, tetapi dia harus lentur dan bisa turun gitu ya. Jadi bukan oh yang bagus tuh betanya yang turun ya enggak begitu. Kalau kita pas membutuhkan beta ya betanya harus naik. Misalnya teman-teman sedang mengerjakan disertasi misalnya, ya betanya naik. Kalau nggak naik nggak bisa berpikir nanti, nggak berpikir logis, nggak berpikir logis analitik nanti. Jadi yang bagus bagaimana adalah gelombang otak yang lentur saat dibutuhkan dia bisa muncul gitu. Jadi saat seseorang membutuhkan berpikir logis dia muncul. Kalau nggak dibutuhkan dia turun. Harusnya begitu. Nah, tapi kan kita nggak. Kan kebanyakan orang
Pada saat berpikir dia betanya naik, tapi suruh turun nggak bisa betanya. Jadi nggak bisa rileks akhirnya. Akhirnya kepikiran, nyebutnya begitu ya. Malam-malam sampai nggak bisa tidur, kepikiran terus. Padahal harusnya betanya turun. Jadi gelombang otak itu, jadi nanti kita zikir itu sebenarnya melatih kelenturan gelombang otak. Nah ini mungkin kata-kata yang tepat ya. Jadi berzikir sebenarnya melatih diri kita untuk melenturkan gelombang otak sehingga saat dibutuhkan dia naik, saat tidak dibutuhkan dia bisa turun. Ya, jangan sampai turun terus gak bisa naik, jangan sampai naik terus nggak bisa turun. Nah, yang naik terus nggak bisa turun betanya nanti kepanikan luar biasa, jadi gampang panik. Itu ketika gelombang otaknya naik tapi nggak bisa turun. Nah, kekuatan sinyalnya bisa dikurangi dengan gerakan otot. Nah, ini nanti akan saya berikan tutorial ya. Insya Allah nanti minggu-minggu ini atau enggak ya minggu depan nanti saya berikan tutorial tentang zikir ya tentang zikir yang bermanfaat untuk mengurangi gelombang beta. Itu zikir yang bagaimana? Nah, itu. Nah, karena teorinya ini teori ya. Ya, teori yang paten bahwa kekuatan sinyal dari gelombang beta bisa dikurangi ya, bisa dikurangi oleh gerakan otot. Nah, makanya orang itu sholat ada gerakannya ya. Nah, jadi sholat itu dengan bergerak ya, karena kita sholat ada gerakannya. Nah, itu uniknya ibadah di dalam tasawuf, di dalam agama Islam itu sholat. Jadi sholat itu dia eh, semacam meditasi, tapi ada gerakannya. Ya, ya, dia adalah suatu cara ibadah yang ada gerakan. Karena dia ada gerakan otot, maka sholat sangat memungkinkan menurunkan gelombang beta atau zikir. Nanti ini yang akan saya berikan tutorialnya ya, insya Allah minggu depan akan saya berikan tutorial bagaimana zikir la ilaha illallah yang bisa menurunkan beta. Ya, menurunkan beta itu manfaatnya ini. Jadi kita lebih tenang. Jadi beta itu kan mikir, ya logis analitik dan seringkali pikiran kita yang logis analitik itu menyeret kita di dalam situasi ketegangan. Maka kalau kita zikir dengan menggerakkan, ya, dengan gerakan misalnya sholat, ya, sholat itu ada gerakan ototnya, ada ruko, ada sedekap, ada Allahu Akbar, mengangkat tangan, lalu sedekap, lalu ruko, lalu iktidal, lalu sujud, lalu duduk di antara dua sujud. Nah, itu ada dinamika gerakan. Maka sholat seharusnya, ya, secara teoritik, sholat itu menurunkan gelombang beta. Nanti gelombang betanya jadi turun. Misalnya contoh ini ya, ini pasien, nah ini. Awalnya dia sebelum zikir 14, dia turun jadi waktu zikir ini ya itu 11, jadi gelombang betanya turun. Nah, ada lagi yang contoh kemarin saya sampaikan ya, ini ya, sebelum sebelum zikir gelombang betanya 22, setelah zikir dia 15 turun ya. Nah, ini contoh-contoh kemarin yang sudah saya sebutkan ya. Lalu gelombang alfanya naik. Nah, tapi kita sekarang bahas beta dulu ya, bahas yang beta. Jadi menurunkan beta itu bisa dengan gerakan otot. Maka suatu ibadah termasuk misalnya sholat, ya, sholat itu sangat baik untuk mengurangi gelombang beta. Jadi orang-orang yang mengalami kepanikan, gampang panik, gampang cemas, itu sebaiknya memperbaiki sholatnya. Ya semua orang sih harus memperbaiki sholatnya ya. Tetapi terutama indikasi kapan orang itu sangat penting untuk apa namanya mengurangi kecemasan kepanikan itu adalah dengan menghayati gerak tubuh dari sholatnya. Nah, teman-teman itu nanti bisa dipakai ya sebagai seorang terapis gitu, bisa memberikan rekomendasi kepada pasien, kepada klien bagaimana cara mengurangi gelombang betanya, yaitu dengan gerakan otot. Nah, itu ya. Lalu seiring dengan metabolisme yang meningkat. Jadi kalau teman-teman, ya maaf ya, ini contoh saja ya. Teman-teman kalau kebanyakan makan atau sering makan, nah ini nanti hubungannya dengan puasa ya. Jadi puasa itu sangat bagus untuk mengurangi gelombang beta.
Ya, jadi teman-teman yang punya problem-problem apa overthinking, punya problem-problem kepanikan itu bagus dengan puasa. Kenapa demikian? Karena begini, kalau metabolisme meningkat, maka gelombang betanya meningkat. Metabolisme itu maksudnya pengolahan makanan. Jadi orang yang makan terlalu sering, ya, sering, jadi makan, makan, ngemil, ngemil, ngemil gitu, dia cenderung gelombang betanya naik nanti. Maka puasa, nah pada saat seorang puasa metabolismenya turun. Nah, ya pada saat orang puasa metabolismenya turun. Nah, saat metabolisme turun maka gelombang betanya akan turun. Nah, apa efeknya? Efeknya jadi orang lebih tenang. Nah, makanya ini indikasinya, ya indikasi itu kapan sesuatu itu diperlukan. Jadi puasa itu sangat diperlukan bagi mereka-mereka yang gampang panik, ya, gampang cemas, overthinking dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena itu tadi, ya. Jadi itu teorinya ya ini, teman-teman. Ini teori secara ilmiah. Lalu teori ini bisa kita terapkan di dalam proses zikir tadi. Nah, jadi ini tipsnya ya. Nah, tips yang teman-teman harus pahami, kekuatan gelombang beta bisa diturunkan dengan gerakan otot. Berarti kalau kita misalnya zikir la ilaha illallah, mungkin teman-teman bisa lihat ya, dalam komunitas-komunitas Torekoh tertentu ada gerakan pada saat la ilaha illallah itu. Entah kanan kiri atau depan belakang la ilaha illallah sambil menggerakkan tubuhnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi pada saat seseorang zikir la ilaha illallah sambil menggerakkan tubuhnya, maka gelombang ketegangan itu akan menurun, gelombang betanya akan turun. Nah, itu. Nah, itu jadi itu apa namanya? Nalar ilmiah ya, nalar ilmiah bahwa ketika seseorang zikir la ilaha illallah dengan bergerak dengan gerakan, maka akan menurunkan gelombang beta. Gelombang otak yang gelombang beta. Jadi gelombang beta itu gelombang ketegangan itu. Jadi kalau teman-teman di kantor merasa tidak nyaman, pikiran tegang, ya sholat. Sholat sambil menggerakkan tubuhnya. Ya kan, ya, sholat kan jelas dengan menggerakkan tubuhnya. Atau dengan zikir tadi, ya dengan zikir la ilaha illallah yang ada gerakannya itu. Lalu yang kedua ini metabolismenya dikurangi dengan cara apa? Puasa. Jadi puasa itu akan mengurangi metabolisme. Kalau metabolismenya berkurang, maka gelombang betanya berkurang. Nah, itulah alasan ilmiah mengapa puasa itu menenangkan. Mengapa puasa itu membuat kita lebih damai. Iya, karena itu orang berpuasa, metabolismenya turun, gelombang betanya turun. Kalau gelombang betanya turun, maka akan menjadi lebih nyaman. Yaitu nalar-nalar ilmiahnya ya. Nanti teman-teman bisa temukan apa kira-kira ibadah yang menggerakkan otot, apa kira-kira ibadah yang mengurangi metabolisme, yaitu akan bermanfaat untuk mengurangi gelombang beta, ya. Gelombang otak yang gelombang beta, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sebenarnya bisa mengukur dengan alat Muse ya, apakah gelombang betanya turun atau enggak. Tetapi kita misalnya ya tentu eh, kita tidak harus pakai alat ya, tetapi kita bisa menduga kira-kira gelombang beta saya itu banyak apa enggak. Nah, makanya ini saya catat, saya tuliskan ya. Tanda-tanda subjektif dari apa namanya? Pada saat seseorang itu yang aktif atau yang dominan gelombang betanya itu gimana ya? Tadi teman-teman sudah saya sampaikan bahwa gelombang beta adalah gelombang otak yang menunjukkan bahwa otak kita sangat aktif dan logis ya. Ini adalah apa gelombang dari pikiran sadar kita atau ego kita. Ya, makanya ego itu pikiran, pikiran dan perasaan. Itu ego ya. Nah, tanda subjektif yang dominan pada saat gelombang apa namanya? Gelombang betanya dominan itu satu, kewaspadaan dan fokus eksternal. Jadi kewaspadaan itu gini, ini jangan-jangan nanti dosen saya marah kepada saya ini. Jangan-jangan nanti bos saya marah ini. Jangan-jangan nanti dia ini nggak closing ini. Jangan-jangan ini penawaran saya ditolak. Nah itu orang yang pikirannya kebak begitu, itu berarti gelombang betanya dominan. Jadi gelombang betanya seperti ini ya, ini dominan gelombang betanya. Ya, ya.
Terus ini, jadi pikiran sangat aktif ya, fokus pada tugas, menganalisis data, dan memecahkan masalah secara logika. Nah, kalau orang pakai itu terus, gelombang betanya dominan terus. Nah, namanya fokus eksternal. Jadi, maka ya cara mengurangi gelombang beta jangan fokus eksternal, fokus internal. Fokus internal itu misalnya teman-teman awalnya menganalisis data di luar ya, lalu teman-teman tutup mata, lalu teman-teman mengajak dialog tubuh, mengajak dialog mata, mengajak dialog telinga, mengajak dialog tubuh, tangan, kaki. Itu cara untuk melenturkan gelombang beta. Ya, tapi sekali lagi gelombang otak itu bukan untuk diturunkan atau dinaikkan. Latihannya berfungsi untuk melenturkan. Jadi saat dibutuhkan ya dia muncul atau dia naik. Kalau nggak dibutuhkan dia turun. Ya. Lalu yang kedua pikiran logis. Ya. Yang kedua pikiran logis. Jadi sadar, berhitung pada saat teman-teman merencanakan sesuatu, membuat dialog internal, saya harus bagaimana ini, saya besok harus ke sini, saya merencanakan besok jam sekian ke sini, jam sekian ke sini. Itu teman-teman merencanakan seperti itu, pikiran yang logis runtut itu adalah tugas dari apa gelombang beta ya. Nah, itu cirinya. Jadi teman-teman merasa merasa ini menganalisis sesuatu, menghitung sesuatu, merencanakan sesuatu. Berarti teman-teman sedang mengaktifkan gelombang beta. Tetapi gelombang beta jangan aktif terus loh ya. Kalau aktif terus capek nanti. Otaknya bisa bisa kelelahan nanti. Nah, ketika beta berlebihan, orang stres itu ini cirinya. Rasa terburu-buru, cemas, khawatir, mudah terganggu. Ada suara sedikit saja kita terganggu. Sulit menenangkan pikiran dan ciri yang sebenarnya sangat penting ya untuk teman-teman perhatikan adalah ketegangan otot teman-teman. Jadi kalau teman-teman wajahnya sering tegang atau melihat orang itu wajahnya tegang atau lehernya tegang, itu bisa jadi dia gelombang otaknya, gelombang betanya dominan tapi susah turunnya. Jadi gelombang betanya susah turun. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan seperti tadi. Nah, ini yang nanti saya akan ulang kembali apa yang harus dilakukan ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa ya, eh, saya ingin sampaikan file ini ya, PDF ini ada 46 slide. Nanti akan saya bagikan secara gratis kepada teman-teman nanti yang ingin mendapatkan apa namanya file dari slide gelombang otak ini. Teman-teman bisa menghubungi admin untuk mendapatkannya secara gratis ya. Dan teman-teman bisa bisa mendownloadnya dan nah, sehingga nanti ke depan kalau kita belajar teman-teman sambil bisa lihat ininya ya, filenya. Boleh di print jadi 46 halaman nanti. Nah, teman-teman silahkan di print ya. Jadi nanti akan yang tertarik bisa menghubungi admin untuk mendapatkan ini secara gratis. Ya, baik. Jadi saya ulang kembali teman-teman ya. Jadi gelombang beta adalah gelombang otak sadar yang kalau dia dosisnya tepat, dia berfungsi secara logis analitik. Jadi kita bisa berpikir secara jernih, bisa menyelesaikan masalah ya. Kita cukup perhatian kepada objek. Tetapi jika dia berlebihan, maka akan terjadi ketidaknyamanan psikologis yang luar biasa. Lalu bagaimana caranya? Yaitu caranya ya adalah dengan meng, eh, jadi gelombang otak beta itu bisa dikurangi dengan gerakan otot. Maka sholat ya kalau kita sholat itu nanti akan sangat luar biasa, akan mengurangi beta sekaligus nanti dia bisa meningkatkan alfa. Jadi kalau teman-teman olahraga biasa hanya nurunin beta. Nah, tetapi kalau teman-teman menggerakkannya sebagai bentuk ibadah, misalnya dalam sholat, di samping mengurangi beta juga dia akan meningkatkan alfa. Nah, jadi birunya nanti ini berkurang, tapi hijaunya bertambah. Nah, itu nanti begitu ya. Lalu yang kedua, gelombang beta, atau kalau teman-teman merasa gelombang betanya terlalu dominan, yang cirinya ini ya, jadi beta saya dominan nggak ya? Gitu. Di otak saya itu gelombang yang dominan apa ya? Nah, kalau teman-teman ingin tahu nih, kalau teman-teman sering merasa terburu-buru, cemas, khawatir, mudah terganggu,
Jadi kalau sedikit ada suara gitu merasa nggak nyaman, sulit menenangkan pikiran. Jadi dan ada ketegangan otot di wajah dan leher. Nah, ini menandakan bahwa teman-teman sedang terlalu dominan beta. Ya, teman-teman sedang terlalu dominan beta, maka sholatlah. Lalu yang kedua, teman-teman bisa apa puasa. Ya, nah, kenapa demikian? Karena dengan puasa, maka metabolisme tubuh akan menurun, ya. Gerak mesin pencernaan akan menurun. Kalau dia menurun, maka gelombang betanya menurun. Sehingga puasa bisa digunakan sebagai salah satu cara riyadhah untuk menenangkan pikiran. Nah, jadi kalau teman-teman merasa punya gejala-gejala mudah stres, terburu-buru, cemas, khawatir ya puasa. Itu salah satu cara yang sangat indah untuk menenangkan pikiran ya. Jadi sholat dan puasa. Insya Allah minggu depan atau minggu ini nanti teman-teman bisa ngecek di channel kita. Kita akan memberikan tutorial zikir, zikir la ilaha illallah yang bermanfaat untuk mengurangi beta ya. Nanti insya Allah akan saya berikan tutorial, teman-teman bisa mengikutinya. Dan yang kedua, teman-teman yang ingin memiliki file ini ya, PPT dalam bentuk PDF ini secara gratis, teman-teman nanti bisa menghubungi admin ya. Saya kira demikian, teman-teman. Terima kasih untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.